buat anugerah, buat kasih Tuhan, buat rahmat Tuhan yang luar biasa yang menjadi bagian kita sampai pada saat ini. Tuhan, semua kita sehat-sehat. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 14 berkata seperti ini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan apa? Diam saja. Luar biasa. Sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Ini perkataan Musa kepada bangsa Israel. Sekali lagi, perkataan Musa kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke satu tempat, yaitu Kanaan, yang sudah dijanjikan Allah. Tempat itu penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Kita ini bagaikan Israel rohani yang sementara berjalan keluar dari Mesir. Mesir ini bicara tentang keduniawian. Keluar dari Mesir, tinggalkan keduniawian untuk menuju satu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Satu tempat yang tidak dibuat oleh manusia, tetapi itu dibuat oleh Allah sendiri, yaitu Kanaan Semawi, yang Alkitab berkata sorga, tempat di mana setiap kita akan mewarisi tempat itu, menikmati tempat itu. Haleluya. Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka dalam posisi ketakutan, posisi yang tidak enak. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari hari ini, di mana ada sepertinya tidak masuk di akal. Karena mereka, bangsa Israel telah keluar dari Mesir untuk pergi ke satu tempat yang sudah disiapkan. Haleluya. Di satu tempat, yaitu Kanaan, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ayat pertama dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Artinya perjuangan mereka supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu sudah maksimal. Dan sekarang mereka diperhadapkan dengan laut. Nah, bagaimana mereka akan dapatkan janji Allah itu, Kanaan Semawi, sementara di depan ada laut, di belakang ada Mesir yang sementara mengejar mereka. Makanya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saya baca dengan cepat. Ayat 3. Ayat 3 berkata begini, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah terjepit. Mau maju laut, mau undur pulang, ada Mesir. Mau maju laut, siapa yang mau mati di laut? Mau balik, jadi budak. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ini pemikiran dari Allah, katakan kepada Musa, supaya, jadi balik lagi, supaya Firaun akan berkata begini, nah bukan, bangsa Israel sudah tidak bisa kemana-mana, dikurung di padang gurun.
Ayat yang keempat dikatakan begini, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat 4 tadi, aku akan mengeraskan hati Firaun. Untuk apa? Kejar bangsa Israel. Saya mau katakan begini, sesuatu yang terjadi, apakah itu persoalan, permasalahan, secara pribadi, keluarga, bahkan secara global, semua itu ada dalam pengaturan Tuhan. Amin. Masalah kecil, masalah besar itu Tuhan tahu. Makanya secara manusia mungkin bangsa Israel bilang begini, kenapa seperti ini? Harus berbalik lagi. Kita sudah di tepi sungai, kita sudah berada di tepi laut itu, laut Taberau, dan siap menyeberang, tapi disuruh balik. Bagaimana jadinya? Padahal ini lagi proses untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai satu tempat yang penuh dengan kelimpahan. Sekalipun dalam proses itu tidak semuanya mulus, bukan? Ada kalanya mengalami yang namanya problem, masalah. Haleluya. Nah, itu dialami oleh Mesir. Ngomong sama Musa, nggak usah ganggulah kami. Kami sudah aman, kami sudah nyaman, kami bisa makan di Mesir. Sekalipun kami harus bekerja, sekalipun kami harus diperintah, sekalipun kami harus jadi budak. Tapi Musa tetap punya pendirian, harus membawa bangsa ini kepada keselamatan, harus membawa bangsa ini kepada satu tempat yang lebih nyaman lagi. Kita sudah ada dalam proses keselamatan, saudara-saudara. Haleluya. Nggak usah balik-balik lagi lah. Nggak usah lihat belakang. Waduh, enak ke sana tuh. Waduh, dulu saya dapat duit tanpa kerja, ya kan? Dulu saya bisa nipu orang. Dulu saya bisa ABCD dan lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Enak di sana. Dulu masih bisa pesta pora. Dulu masih bisa hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Enak dalam keduniawian. Itu bicara tentang Mesir. Makanya Israel, udahlah nggak usah ganggu lah. Biarlah kami ada di Mesir, kerja keras, rodi, dipaksakan, jadi budak. Yang penting bisa makan. Wah. Tapi pada akhirnya binasa semuanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-14 hingga ayat 14 yang kita baca tadi, Musa berkata kepada bangsa Israel, ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana caranya supaya kemenangan itu menjadi bagian kita? Sama dengan bangsa Israel. Nah, saudara, hanya dua hal saja. Jadi, hal pertama, Tuhan menghendaki supaya kita bisa melihat, mengalami proses itu. Makanya dalam ayat 2 tadi katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah mereka di tepi laut. Haleluya. Hal pertama untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat pemulihan, Allah izinkan untuk kita lewati persoalan, permasalahan itu. Tetapi Tuhan katakan, balik, alami. Tidak ada kesaksian kalau tidak alami. Amin. Tidak ada kesaksian yang keluar dari pribadi kita kalau kita tidak alami pengalaman itu. Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku
Dan biar ini juga menjadi perkataan kita. Seandainya ia menguji aku akan timbul apa? Seperti emas. Saudara tahu emas? Waduh, kinclong. Emas itu bercahaya. Emas, apalagi emas murni, mahal, saudara. Iya kan? Tapi untuk menjadi emas murni, saudara tahu prosesnya apa? Dibakar. Jadi Ayub, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya nggak tahu, kita nggak pernah tahu kapan COVID-19 akan berlalu. Ini proses yang kami harus terima, kami harus alami, supaya menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini pengeluhan-pengeluhan. Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini proses, ini ujian. Kalau kita bertahan selama ada di dunia ini penuh dengan persoalan, tantangan, kesengsaraan, Alkitab berkata ada satu pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Apa itu? Keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Haleluya. Pada hari ini, ketika kita berpaut kembali percaya kepada Dia, Allah yang ajaib, Dia Yesus Kristus Tuhan, yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, baca sama-sama, tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Amin. Itu jaminan, itu janji kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Asal apa? Kembali jaga hatimu, tetap kuat di dalam Tuhan. Terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Mazmur 37. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Serahkan hidupmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu, serahkan persoalanmu. Amin. Kita serahkan kekhawatiran, kita serahkan COVID-19, masalah ekonomi, masalah kebutuhan hari-hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan pekerjaan kita, dan percaya saja bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dan bagian kedua adalah bagian Tuhan. Alkitab berkata apa? Ia, Allah, dalam nama Yesus Kristus, akan bertindak untuk apa? Memberkati kita. Haleluya.